Rabbana innana sami'na munadiyan bil iman aminu bi rabbikum fa'amin. Menguatkan niat kita. Saya berharap kita semua saling selangkah, satu visi dan satu misi. Mungkin misi kita yang terdekat sekarang adalah menuntaskan program SMKPK, yaitu program pembelajaran dan satu program peralatannya. Kalau biasa narasumber buka PPT, kemudian langsung saya membuka website. Kenapa buka website? Karena itu ada paradigma yang harus kita rubah juga di dalam pola penyampaian dan pola pemberian, mentransformasi atau mendidik. Dan setiap sesinya Bapak Ibu bisa download, bisa lihat lagi. Kalaupun ada video langsung bisa lihat videonya. Dan diantaranya saya pernah menjadi pemarik internasional untuk inovasi pembelajaran di seminar di Ismail. Kemudian juga pernah praktik baik yang saya sebarkan waktu itu adalah improving mathematical literacy and student karakter ya Bapak Ibu ya. Jadi memang sekali lagi pentingnya karakter dalam bentuk interaktif learning. Kemudian saya juga adalah instruktur nasional untuk pembelajaran KBBT atau keterampilan berpikir tingkat tinggi yang berorientasi besar. Di antara Bapak Ibu mungkin pernah ya, telah ada yang saya latih juga, termasuk kemudian ikut jadi PLT, tidak? PLT yang di Grand Jury ada beberapa kegiatan lanjutan setelah itu. Kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan juga Pasio sebagai pendukung dana untuk mengadakan TO untuk 38 trainer provinsi di hotel. Kemudian dilanjutkan lagi untuk 200 guru matematika pilihan seprovinsi Sumatera Barat. Dan turunannya lagi ada 400. Jadi itu untuk membentuk trainer kota kabupatennya. Untuk setelah itu kita lanjutkan lagi untuk membentuk trainer lingkungan sekolah. Itu sekitar 400. Agen transformasi yang bisa membutuhkan dan Pancasila dan strategi keempat fleksibel dan memerdekakan hati dan pikiran, tidak hanya yang merdeka tetapi juga bisa membantu peserta didik. Intinya adalah menyampaikan ke mereka, menyampaikan peserta didik untuk menjadi bahagia dan dapat bersinergi untuk mewujudkan standar proses pembelajaran itu sesuai GHD. Saya sekarang bertanya, dari apa yang sudah Bapak Ibu lihat, prinsip yang sudah saya refleksikan, Pak Iwan Sahil refleksikan, mindset yang mulai dicoba dirubah tadi, pertanyaannya apakah Bapak Ibu bisa atau tidak melakukan perubahan ke arah yang diinginkan? Bisa dapat mindset, merubah pola pikir atau menumbuhkan pola yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi mindset kita ngarahnya cuma ke situ, bagaimana sih kitanya bisa jadi profil pelajar Pancasila dan siswa kita juga profil pelajar Pancasila serta lingkungan kita juga seperti itu. Kalau lupa merubah ini mah kita ingatkan. Kalau lupa siswa kita ingatkan. Lupa kepala sekolah boleh kok mencontoh. Wah, nggak boleh main kepala sekolah itu sama jauh atau hari kita nggak boleh menentang matahari. Kita boleh mengingatkan dengan cara halus. Kita contohkan dengan laku. dan satu bola ya. Ibu-ibu yang kelompok silakan dilihat. Ketiganya spiral ya agar sama, dan kami juga sebelumnya juga belum latihan. Jadi 4 data tim tadi 4 sampai 5 kami baru sampai, sudah selesai. Nah, kami melihat di sana bahwa tujuan kami sama, namun tekanan kami kurang. Makanya tidak sampai kepada tujuannya. Mantap, mantap, luar biasa refleksinya. Karena memang itu mereka merasakan, berarti ada gerak seirama yang kurang. Tekanan dan dorongan dari masing-masingnya nggak sama gitu. Effortnya nggak sama. Kami sengaja bertiga memilih 2 spidol dan 1 pena. Ya. Kenapa?
Karena di sini kalau spidol itu kan dia berbentuknya lebih besar, kemungkinan adalah kekuatannya juga besar. Nah, kalau kenapa juga kita pilih pena? Karena di sini bentuknya kecil, tapi kekuatannya juga kecil. Namun di situ kita bisa melihat perbedaan, bisa dijadikan sebuah kerjasama yang baik. Itu kami berpendapat bahwa untuk melakukan sebuah perubahan itu ternyata kami itu harus punya samakan misi dulu, samakan satu misi agar perubahan itu tercapai. Namun tadi pada saat kegiatan berlangsung tadi kami tidak sampai memindahkan bola kami ke target kami. Di situ kami dapat pelajaran bahwa untuk melakukan sebuah perubahan itu butuh kerjasama, butuh strategi yang tepat, kemudian perlu dilakukan berulang-ulang kali. Nah, kemudian tadi kenapa kami tidak sampai tadi ke target kami itu karena kami kurang latihan. Ternyata kalau untuk melakukan sebuah perubahan, misalnya kita melakukan perubahan karakter anak, bisa menjadi yang lebih baik, kita tidak bisa sekali jadi, harus berulang-ulang agar perubahan itu terjadi. Luar biasa. Lihat tadi, kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Sekecil apapun kita, walaupun kita tidak dianggap lakukan dengan ikhlas, insya Allah dengan kita melakukan itu orang lain termotivasi dengan ikhlas. Anak itu berani untuk memindahkan pohon yang tumbang itu. Yang kedua, keyakinan, yakin bahwa dengan keberaniannya itu dia Terkadang kita harus menurunkan ego kita harus belajar dari anak kecil gitu, yang peduli gitu. Itu yang pertama yang saya lihat. Kadang sama Bu, kalau kita terapkan di pembelajaran, kadang kita harus belajar dari peserta didik kita gitu. Itu yang satu yang saya dapat. Yang kedua yang saya dapatkan adalah kerjasama. Tadi anak tadi itu memindahkan pohon yang tumbang itu seorang dia nggak bisa, tapi karena sama-sama kan dia bisa gitu. Itu yang dapat saya ambil dari video tadi. Katanya saya mencoba untuk menyampaikan isi yang ada di kepala saya dari apa yang saya tonton tadi, walaupun film anak-anak. Menurut saya suatu keinginan, apa yang kita inginkan, suatu yang akan kita capai, pasti kita melalui proses yang sangat sulit. Maka dari kegagalan satu untuk mencapai tujuan, kita harus menemui kegagalan. Dari kegagalan tadi kita harus belajar bagaimana kita mencapai tujuan tadi. Karena orang sukses pasti melalui kegagalan. Dari kegagalan kita menemui jalan. Dia mencoba lagi untuk bangkit dan memikirkan apa sebenarnya yang saya butuhkan untuk mencapai mimpi yang lebih besar. Walaupun dia jatuh berkali-kali, tapi dia punya tekad dan tujuan yang mantap untuk mimpi yang dia capai tadi. Walaupun ujung-ujungnya tetap roboh impiannya itu, tapi dia setidaknya dia sudah mencoba gitu ya. Terima kasih Bu. Dari saya menonton film tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa ternyata kegigihan dan kerja keras bisa mengantarkan seseorang untuk mencapai mimpinya, Bu. Namun untuk mencapai mimpinya, kita butuh strategi atau cara yang berbeda-beda agar mimpi kita bisa tercapai. Nah itu, Bu. Ada di saya. Ada kelompok ibunya dan tepuk tangan terbaik. Selamat untuk kelompok yang terbaik dalam melakukan aktivitas. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Oke. Jadi Bapak Ibu tolong biasakan merefleksi. Nanti Ibu Kepala Sekolah boleh tercantik dan termanis dan menyenangkan. Ya, Ibunya silakan berdiri. Oke. Ibu boleh dibantu lagi membagikan hadiahnya. Keep smile ya, awas tersenyum dan jangan lupa berbagi. Tepuk tangan. Ini ya kan ya Bu. Setelah saya mengikuti pembelajaran dari hasil kali ilmu yang saya dapatkan, yang pertama saya iri Bu. Saya iri dengan prestasi Ibu gitu. Kemudian dengan Ibu berhasil mengubah mindset saya. Gini, tadi ada kan yang mengatakan misalnya kita tidak bisa berkarya karena anak kita kecil, keluarga. Sebelumnya berpikiran seperti itu, belum saya adalah anak saya kecil.
Jadi saya kalau mengikut pelatihan itu susah, anak saya kecil. Jadi hari ini mindset saya sudah berubah, Bu. Terima kasih bahwa setiap kita harus berkarya gitu. Dan saya yakin bahwa kita semua bisa dan asalkan dengan kegigihan. Kemudian yang saya dapatkan dari ibu terendah hati, Bu. Nah, dari sini saya bisa melihat bahwa kerendahan hati tidak akan membuat seseorang itu rendah. Malah dari kerendahan hati itu membuat seseorang itu bisa saling semakin dihargai gitu, semakin tinggi derajatnya, Bu. Itu yang. Kemudian satu lagi yang saya dapatkan dari ibu tuh menganggap sesuatu itu semuanya positif gitu. Tidak ada yang tidak baik, tidak ada yang salah, tidak ada yang tidak benar. Artinya tadi kami masing-masing tadi berpendapat, pendapat ibu benar, pendapat ibu benar. Dan alhamdulillah itu yang saya terangkan kepada anak saya, Bu, kepada anak didik saya, kalau anak berpendapat tidak ada pendapat itu sesuatu yang salah. Nah, itu yang saya dapatkan dari ibu. Ibu itu motivator bagi saya dan bagi kami, Bu. Dan saya rasa dan semoga ibu-ibu ini punya perasaan yang sama dengan saya. Selain yang bagus, saya berbicara ibu yang bagus, sehingga kami itu tertuju makanya ke ibu. Ibu terendah hati, pintar, berilmu, itu ya. Dan artinya saya yang harus banyak belajar dari ibu. Ini Bu, harus banyak berkarya. Saya tadi juga terpesona dengan banyak karya-karya ibu. Dulu sebelum nikah saya juga memiliki beberapa karya, Bu. Pernah menulis juga, Bu. Pernah nulis di jurnal. Tapi itu karena terpending karena mungkin mindset saya yang salah. Oh, mungkin karena saya sudah berkeluarga, anak saya sudah kecil. Ini nanti sajalah. Mungkin itu mindset saya yang sudah diubah hari ini, Bu. Terima kasih, Bu. Mungkin itu saja testimoni dari saya, Bu. Ibu narasumber pertama yang paling hebat, yang paling motivasi bagi saya dari berbagai banyak pelatihan MBMP yang pernah saya rasakan dan kegiatan seperti ini juga ibu yang paling pertama yang sebagai motivator hebat menurut saya. Yang kedua, kalimat kedua adalah saya ingin seperti ibu.